Halo semua, kenalin dengan saya Alvin dari Teknik Informatika Binus Online dengan link berikut. Kali ini saya akan membahas mengenai sinergi SDG dan Pancasila dalam membangun kemandirian ekonomi melalui urban farming. Latar belakangnya berfokus pada SDGs. SDGs merupakan target pembangunan dunia dan dua diantaranya fokus pada mengurangi kemiskinan dan kelaparan. SDG memiliki keterangan sebagai SDG 1 yaitu tanpa kemiskinan, SDG 2 yaitu tentang tanpa kelaparan. Di Indonesia kita masih bergantung pada impor bahan pangan. Untuk mandiri, pemerintah memborong kotaan bisa jadi solusi karena bisa dilakukan di lahan sempit. Jadi kalian bisa menggunakan lahan sempit seperti perkarangan rumah atau dinding-dinding rumah. Jadi kalian bisa mengasih dengan pot-pot atau kalian juga bisa memanfaatkan atap rumah dengan menaruh pot juga. Jadi kita bisa memanfaatkan lahan sempit yang tidak kita gunakan di perkarangan rumah atau di area rumah. Itu juga bisa menghidupkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan keadilan sosial. Kenapa? Dikarenakan sebagian warga harusnya mulai mengimplementasikan urban farming dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sekitar RW atau RT, karena kan itu dapat membantu pergerakan ekonomi mereka atau pergerakan uang mereka dalam kebutuhan sehari-hari. Jadi mereka tidak terpaku untuk selalu membeli bahan makanan di pasar dan itu mengeluarkan kos yang lebih banyak bagi pengeluaran mereka. Nah, lanjut ke rumusan masalah. Peran urban farming dalam kemandirian ekonomi. Nah, urban farming sendiri itu sangat berperan untuk membangun kemandirian dalam ekonomi dalam lingkungan RT. Kenapa? Dikarenakan setiap warga tetap bisa melaksanakan urban farming tanpa bantuan warga-warga lain. Dikarenakan ya warga kan juga bisa mereka bisa menanam tanaman pangan mereka sendiri dengan bahan seadanya. Jadi mereka bisa memanfaatkan pekarangan rumah dan memanfaatkan pot yang mereka buat sendiri, mungkin bisa dari botol aqua lah, plastik atau tote bag, mereka bisa gunakan itu. Nah, itu juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Tantangan di lahan sempit, betul. Tantangannya sendiri mungkin berapa rumah sih mereka memiliki lahan atau perkarangan rumah yang sangat sempit. Mungkin solusi yang bisa ditawarkan ya pot gantung atau enggak ya pot yang kita taruh di atap-atap rumah. Dalam proses untuk wawancara saya menemukan temuannya yaitu dari beberapa warga yang saya wawancarai termasuk mahasiswa yang kemarin saya wawancarai terlihat antusias sih dan ada juga yang sudah melakukan urban farming di lingkungannya. Contohnya seperti mahasiswa yang saya wawancara kemarin, dia sudah mengimplementasikan urban farming dengan menanam pohon cabai di perkarangan rumah dan ada sawi lah, ada bahkan pohon pisang pun dia menanam. Saya juga sempat bertanya kepada dia apakah warga sekitar rumah mereka sudah ada yang mengimplementasikan. Beberapa sih ada, cuman dari pemerintahan sendiri belum ada ya untuk membahas dari urban farming itu sendiri untuk
di lingkungan RT tersebut. Jadi masih dari inisiatif dari para warga sih. Solusi mungkin yang bisa ditawarkan adalah dengan dibentuknya tim kecil di RT untuk mengolah kebun bersama. Jadi mungkin dari pemerintah RT bisa menyiapkan lahan seperti mungkin bisa menggunakan lapangan yang ada di sekitar lingkungan mereka untuk menanam sebagai kebun bersama. Jadi itu kan bisa mengurangi pengeluaran dari masyarakat sekitar situ. Dan mereka harus mengatur jadwal untuk merawat tanaman dan paling penting membagi hasil panennya. Itu pun juga warga jadi saring sharing untuk ilmu menanam. Mungkin juga bisa diadakan kegiatan sosialisasi dari pemerintahan RT atau enggak ya orang sudah lakukan melakukan di farming itu. Ataupun kesimpulan dari wawancara yang saya dapat merupakan urban farming itu bisa membantu ketersediaan pangan dari warga-warga sekitar dan bisa menambah penghasilan. Kenapa bisa menambah penghasilan? Karena mungkin kegiatan kebun bersama itu mulai lancar ya, misal sudah berjalan. Jadi mereka bisa mulai itu ada hasil yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dari warga. Jadi mereka bisa menjual lah ke pasar atau ke warga-warga lain di luar lingkungan mereka. Nah, jadi uangnya itu bisa menambah penghasilan dari warga sekitar. Atau enggak mungkin bisa digunakan buat kegiatan bersama lah, buat mingguan atau bulanan. Kegiatan masyarakat lah yang dilakukan di lingkungan RT tersebut. Nah, tidak lupa ini pun bisa menjadi bentuk nyata dari nilai Pancasila yang saya sampaikan tadi. Dan bahwa tujuan SDG ini tercapai karena bisa dilakukan di lingkungan yang paling dekat dengan kita, yaitu lingkungan RT. Lanjut dari refleksi pribadi saya, dari pengalaman saya wawancara, perubahan itu bisa dimulai dari hal kecil, yaitu mulai dari gotong royong setiap warga untuk mulai melakukan di farming itu, dan kepedulian masyarakat itu bisa membawa dampak besar. Kalau warga kompak, lingkungan jadi bisa lebih mandiri dan lebih bagus untuk kedepannya. Dari saya sih cukup itu saja. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya yang berkesempatan menonton untuk video saya. Terima kasih.